Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita saat ini adalah mengenai kapasitor dan kapasitansi. Kapasitor dan kapasitansi. Kapasitor itu mirip sekali dengan baterai dalam artian bisa misalkan menyalakan lampu dan sebagainya, tetapi cara kerjanya sangat berbeda. Kapasitor dan kapasitansi. Kapasitor mirip seperti baterai, tetapi cara kerjanya sangat berbeda. Baterai adalah perangkat elektronik yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan energi elektrostatik dalam medan listrik. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah perangkat listrik dua terminal yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua konduktor listrik yang dipisahkan oleh jarak. Ruang antara konduktor vakum atau kosong dan dapat juga diisi dengan bahan isolasi yang dikenal sebagai dielektrik. Ya, dielektrik itu adalah sebuah isolator ya, yang bisa menyimpan listrik kalau dimasukkan di dalam situasi ada muatan listrik ya. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan dikenal sebagai kapasitansi. Kapasitor menyimpan energi dengan memisahkan pasangan muatan yang berlawanan. Desain paling sederhana untuk kapasitor adalah plat paralel yang terdiri dari dua plat logam dengan celah di antara keduanya. Namun berbagai jenis kapasitor diproduksi dalam berbagai bentuk. Ada beberapa model, ya, ada yang panjang, ada yang lingkaran, dan juga variasi bahannya. Jadi variasi bahan baik itu platnya maupun dielektriknya. Bagaimana cara kerja kapasitor? Struktur paling dasar dari sebuah kapasitor adalah kapasitor plat sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua plat sejajar dipisahkan oleh dielektrik. Ketika dihubungkan dengan sumber tegangan DC, direct current, arus arah, satu plat dihubungkan dengan ujung positif yaitu plat 1 dan plat yang lainnya dihubungkan dengan ujung negatif yaitu plat 2. Ketika tegangan baterai diterapkan pada kapasitor, plat 1 menjadi positif terhadap plat 2. Arus mencoba mengalir melalui kapasitor pada kondisi stabil dari plat positif ke plat negatif. Ya, ini kita bisa lihat ya, ini di sini ini platnya ya, positif plus ini plat negatifnya. Ya, karena plat dipisahkan oleh bahan isolator ini ya, isolatornya ini dielektrik tadi ya, isolator yang punya sifat khusus. Ya, kemudian ya, ini adalah rangkaiannya, ini adalah baterainya ya, ini baterainya. Disebutkan baterai dihubungkan dengan kapasitor plat sejajar. Ini bentuk rangkaian sederhananya ya. Medan listrik muncul di kapasitor. Plat positif yaitu plat 1 mengumpulkan muatan positif dari baterai dan plat negatif atau plat 2 mengumpulkan muatan negatif dari baterai. Setelah sesaat, kapasitor menahan jumlah muatan maksimum sesuai dengan kapasitansinya. Rentang waktu itu disebut dengan waktu pengisian kapasitor. Ketika baterai dilepaskan dari kapasitor, kedua plat menahan muatan negatif dan positif selama waktu tertentu. Dengan demikian, kapasitor bertindak sebagai sumber energi listrik. Ini yang dikatakan mirip dengan baterai, tapi cara kerjanya berbeda. Jika plat-plat ini dihubungkan ke beban, ya, jadi arus mengalir ke beban dari plat 1 dan plat kedua hingga semua muatan hilang dari kedua plat. Rentang waktu ini dikenal sebagai waktu pengosongan kapasitor. Ini beban ya, harusnya gambarnya beban. Ya. Gambar bebannya adalah ini penjelasannya. Ya. Jadi ini setelah diisi ada muatan positif dan negatif, maka kemudian ini begitu diberikan beban ada arus mengalir. Ya. Kemudian dia melalui beban ini, apakah beban itu berupa lampu ya, yang jelas terlihat menyala, atau alat ukur ya
yang bisa mengukur berapa arusnya, berapa tegangannya. Bagaimana menentukan nilai kapasitansi? Nah, ini ada plat 1 ya, Q1. Ini kita lihat ada 2 plat. Ini plat Q1 yang memuat muatan positif, ini plat kedua memuat muatan negatif. Kemudian di antara ini adalah udara, ya. Udara dalam ini adalah berperan sebagai isolator, ya, ada jaraknya. Kapasitor plat sejajar dengan isolasi udara. Plat konduktor memiliki beberapa muatan Q1 dan Q2. Umumnya, jika satu plat memiliki muatan plus Q, yang lain pasti memiliki muatan min Q. Medan listrik di daerah antara plat bergantung pada muatan yang diberikan pada plat konduktor. Perlu diingat bahwa beda potensial V, volt, berbanding lurus dengan medan listrik. Ya, maka dapat dikatakan bahwa Q itu setara dengan V. Atau ya perbandingannya tetap ya. Di mana Q begitu kita berikan C, ya tetap sama dengan C, perbedaannya adalah ya perbandingannya Q dengan V itu tetap. Sehingga C ini adalah Q dibagi V. Q muatan, V itu adalah tegangan. Konstanta proporsionalitas ini dikenal sebagai kapasitansi kapasitor. C tadi ya. Kapasitansi adalah rasio atau perbandingan perubahan muatan listrik satu sistem terhadap perubahan potensial listriknya yang sesuai. Kapasitor apapun dapat tetap atau bervariasi tergantung pada penggunaannya. Jadi dari persamaan tersebut tampaknya C, ya, kapasitansi bergantung pada muatan Q, ya, Q dan tegangan. Coba dilihat lagi rumusnya dan V. Sebenarnya hal ini bergantung pada bentuk dan ukuran kapasitor dan juga pada isolator yang digunakan di antara plat konduktor. Energi yang disimpan dalam kapasitor, ya, setelah muatan yang berlawanan ditempatkan di kedua sisi kapasitor plat sejajar, muatan tersebut dapat digunakan untuk bekerja dengan memungkinkannya bergerak mendekati satu sama lain melalui suatu rangkaian. Persamaan tersebut memberikan energi total yang dapat diekstraksi dari kapasitor yang terisi penuh. Ya, U sama dengan setengah CV kuadrat. Kapasitor berfungsi seperti baterai yang dapat diisi ulang. Perbedaan utama antara kapasitor dan baterai terletak pada teknik yang digunakan untuk menyimpan energi. Ya, tidak seperti baterai, kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi tidak berasal dari reaksi kimia, tetapi dari desain fisik yang memungkinkannya untuk memisahkan muatan negatif dan positif. Satuan standar kapasitansi. Satuan dasar kapasitansi adalah farad. Namun farad merupakan satuan yang besar untuk tugas praktis. Oleh karena itu kapasitansi umumnya diukur dalam sub satuan farad seperti mikrofarad, ya, sampai pada pikrofarad, ya, ada nanofarad dan sebagainya. Nah, ini kita lihat sebagian besar aplikasi listrik dan elektronik dicakup oleh awalan satuan standar SI. Ya, berikut ini SI standar internasional, ya, memudahkan perhitungannya. 1 milifarad, ya, sama dengan 10 pangkat min 3 farad. 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6 farad. 1 nanofarad sama dengan 10 pangkat min 9 farad. 1 pikofarad adalah 10 pangkat min 12 farad. Nah, ini hanya untuk diketahui aja. Anda mau menghafalkan silakan. Kapasitansi kapasitor plat paralel. Nah, inilah kira-kira kapasitor seperti tadi, ya. Ini adalah plat sejajarnya, ya. Platnya, kemudian ini adalah kawatnya, kawat penghubungnya. Kalau kita lihat fisik dari kapasitor itu pasti ada kawat penghubungnya, ya, yang akan mengalirkan positif, ya, muatan positif, dan yang ini mengkonsentrasi muatan negatif. Ini ada jaraknya, D itu adalah jarak plat. Ya. Kapasitor plat sejajar seperti ditunjukkan pada gambar memiliki dua plat pengantar yang identik.
Masing-masing memiliki luas permukaan A dan dipisahkan oleh jarak D. Ketika tegangan V diberikan pada plat, muatan Q akan disimpan. Gaya antara muatan meningkat seiring dengan nilai muatan dan menurun seiring dengan jarak di antara keduanya ditambah gitu ya. Jarak makin itu ya. Jadi jarak antara plat itu kalau divariasi itu akan mempengaruhi muatannya ya. Gayanya ya. Semakin besar luas plat, semakin banyak muatan yang dapat disimpan. Oleh karena itu nilai C lebih besar untuk nilai A yang besar, A luasan ya. Jadi kapasitas C akan lebih besar kalau penampangnya lebih besar. Demikian pula, semakin dekat plat, semakin besar daya tarik muatan yang berlawanan pada keduanya. Oleh karena itu C lebih besar untuk D yang lebih kecil. Jarak ini antara plat, kapasitas C. Ya, rumus tersebut memberikan kerapatan muatan pada plat. Ya, ini tau ini kerapatan muatan sama dengan Q per A. Jika jarak pemisah D kecil, medan listrik antara plat cukup seragam dan besarnya diberikan adalah E ini ya tau dibagi ini. Ini adalah E0 ini adalah istilahnya itu permit ya, permittivity sebuah untuk sebuah ruang kosong ya. Jadi ini yang disebut ruangan untuk dielektrik itu. Karena medan listrik antara plat seragam, perbedaan potensial antara plat adalah V sama dengan ED ya, sama dengan tau D ya. Jadi kita lihat tau D ini dibagi permissivity ya, sama dengan QD dengan mengganti nilai V di atas dalam rumus kapasitansi, maka diperoleh C sama dengan Q per V. Ya, di mana Q per V itu V-nya adalah QD dibagi E0 ini, yaitu yang disebut permittivity sama dengan E0 per A kali A per D. Kapasitas sebuah kapasitor paralel adalah C sama dengan permissivity ya, kali A luas penampang dibagi D. Nah, kita coba membahas contoh soalnya. Hitung kapasitansi kapasitor plat sejajar kosong dengan plat logam seluas 1 meter persegi terpisah sejauh 1 mm. Ini D ya, ini A. Penyelesaiannya dengan mengganti nilai-nilai tersebut diperoleh C sama dengan ini ya, ini sudah nilai nilai dari permittivity itu ya, sedangkan ini adalah luas dibagi dengan mengganti nilai-nilai tersebut diperoleh C sama dengan ini ya, ini adalah permittivity sebuah space ya atau jarak ruang kosong ya, kemudian ini adalah luasannya, sedangkan yang bawah ini adalah jaraknya ya, ini luasan meter persegi, jaraknya adalah meter 1 kali 10⁻³ begitu diselesaikan maka didapatkan 8,85 kali 10⁻⁹ farad sama dengan 8,85 nanofarad. Nah, nanti akan dalam kesempatan yang lain akan saya berikan contoh. Ini kebetulan yang sederhana ya, 2 plat sejajar. Ya, nanti akan kita bahas lagi bagaimana kalau bentuknya adalah sebuah silinder. Ya, plat sejajar bersilinder atau bahkan berbentuk bola. Saya kira demikian ya. Terima kasih.